Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mempresentasikan tentang konsep dasar IPA di SD, tentang modul 1 dan modul 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua Dita Maharani Damanik, ketiga Dini Febriani Damanik, dan terakhir Hidayat Mustafa. Saya sendiri Obe Silvandi selaku ketua dari kelompok ini. Jadi untuk yang pertama, modul 1 yang terdiri dari 2 kegiatan belajar. Yang kegiatan pertama yaitu teori asal mula kehidupan. Teori asal mula kehidupan ini ada 2, ada teori abiogenesis dan biogenesis. Yang pertama itu adalah teori abiogenesis. Teori ini tergolong paling awal berkembang dan paling awal berdiri. Teori ini sendiri dikemukakan langsung oleh Aristoteles yang berbunyi atau yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu timbul begitu saja, dan makhluk hidup itu timbul begitu saja dari benda yang tak hidup. Jadi sekali lagi saya ulangi, menurut Aristoteles dari teori abiogenesis ini, makhluk hidup timbul begitu saja dari benda yang tak hidup. Yang kedua itu adalah teori biogenesis yang dikemukakan oleh 3 pendapat atau tiga ahli. Yang pertama Francesco Pedi, yang kedua Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga Louis Pasteur. Sekali lagi ada 3 ilmuwan atau para ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori biogenesis. Yang pertama itu adalah Francesco Pedi, yang kedua Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga Louis Pasteur. Dilanjutkan lagi dengan teori evolusi kimia, atau disebut atau nama lainnya neo-abiogenesis, teori panspermia, dan teori penciptaan. Sekali lagi ada teori evolusi kimia atau neogenesis, teori panspermia, dan teori penciptaan. Lanjut ke berikutnya. Kegiatan belajar 2, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup sendiri ada 5 macam. Yang pertama, makhluk hidup melakukan pernafasan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Dan terakhir, makhluk hidup mampu menerima dan memberi tanggapan atau rangsangan, atau nama ilmiah itu iritabilitas. Sekali lagi, kegiatan belajar 2, ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, makhluk hidup melakukan pernapasan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup dapat bertumbuh kembang. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Dan makhluk hidup dapat memberi dan menerima rangsangan
tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang kedua, persamaan serta perbedaan tumbuhan dan hewan. Oke. Persamaan serta perbedaan tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu adalah sel. Yang pertama adalah sel, kedua jaringan, ketiga organ, keempat sistem organ, dan kelima organisme. Sekali lagi, persamaan serta perbedaan itu ada pada kegiatan belajar 3 yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, yang pertama yang akan dibahas ini adalah sel. Sel sendiri dibagi menjadi bentuk sel dan struktur sel. Struktur sel sendiri terdiri dari dinding sel, selaput sel, sitoplasma, dan inti sel. Sekali lagi, struktur sel itu terdiri dari dinding sel, selaput sel, sitoplasma, dan inti sel. Jaringan. Sekarang masuk ke jaringan yang terdiri. Jaringan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jaringan tubuh dan jaringan hewan dan manusia. Sekali lagi, jaringan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jaringan tubuh, jaringan hewan dan manusia. Yang pertama, jaringan tubuh. Jaringan tubuh sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah jaringan meritem. Yang kedua itu jaringan dasar. Yang ketiga jaringan pelindung. Yang keempat jaringan penguat. Kelima maksudnya jaringan sekretori. Sekali lagi, jaringan sendiri terbagi jadi 5, yaitu jaringan meritem, jaringan dasar, jaringan penghubung, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Lanjut, jaringan berikutnya yaitu jaringan hewan dan manusia. Jaringan ini sendiri dibagi menjadi 3, terdiri dari 3 maksudnya, yaitu jaringan epital, maksudnya 4, yaitu jaringan epital, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sekali lagi, jaringan epital, jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan saraf. Lanjut, organ. Organ sendiri terdiri dari 2 organ, yaitu organ pada tubuh dan organ pada hewan. Maksudnya tadi tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu terdiri dari 4, yaitu daun, batang, akar, dan bunga. Jadi daun, batang, akar, dan bunga. Sedangkan pada hewan itu terdiri dari kulit seperti kita ini, jaringan luar kulit, bulu, dan organ dalam yang tidak disebutkan satu persatu karena banyak.
Selanjutnya ini adalah sistem organ dan organisme. Lalu kita masuk ke modul 2, struktur tubuh makhluk hidup, yang terdiri dari 2 kegiatan belajar, yaitu struktur gerak dan struktur tubuh tumbuhan. Kegiatan belajar 1 yaitu struktur alat gerak hewan dan manusia. Bentar. Oke. Yang pertama yang akan dibahas ini adalah struktur gerak pada hewan. Di sini disebutkan itu vertebrata namanya. Terdiri dari 5, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces sendiri itu jenis ikan, reptil jenis seperti ular dan sejenisnya. Amfibi itu hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan di lautan. Aves itu unggas, jenis burung-burungan. Dan mamalia ini hewan yang beranak dan menyusui. Lanjut, struktur alat gerak pada manusia terdiri dari 2, yaitu rangka tulang dan rangka tubuh. Rangka sendiri terdiri dari tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Itu rangka pertama. Rangka pertama itu terdiri dari tulang pipi, tulang pendek, tulang pipa, dan tulang tidak beraturan. Sedangkan susunannya sendiri terdiri dari 3. Ini 3 dasar. Susunannya itu yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang alat gerak. Tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang ketiga, lanjut, otot. Otot sendiri dibagi menjadi 3. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau otot lurik itu kasar. Terus otot polos yang mengisi daging ini namanya otot polos. Dan terakhir otot jantung yang terdiri dari 6 bagian yang terhubung ke jantung, yaitu bahu, dada, punggung, perut, lengan, dan kaki. Sekali lagi, bahu, dada, punggung, perut, lengan, dan kaki. Lanjut, kegiatan belajar 2, struktur bagian tumbuhan atau struktur tumbuh-tumbuhan, yang terdiri dari 6. Yang terdiri dari 6, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Itu bagian dari tumbuh-tumbuhan, bagian tubuh. Lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Sekian dulu presentasi dari saya yang mewakili kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf, karena kurangnya sendiri datang dari kami dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akhiri presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.